Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eka Setiawan. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami, topik 3, demonstrasi kontekstual, tugas 3.2, mengulas asesmen di ruang kelas untuk mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Adapun anggota kelompok kami yaitu Dede Nora Subiar, Dila Aura Dwi Putri, Eka Setiawan, Elis Nurul Huda, Fajar Hidayat, Hana Septiani Dinita, dan Iklan Julita. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Dede Nora Subiar. Adapun tugas menganalisis asesmen di ruang kelas untuk kelompok kami dengan indikator sebagai berikut. Mata pelajaran matematika kelas 1B fase A. Adapun capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase A, peserta didik dapat memahami dan melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 999, mengenal garis bilangan dan menentukan posisi bilangan cacah tersebut pada garis bilangan, serta memahami pecahan satuan sederhana. Peserta didik dapat menyelesaikan persamaan sederhana dan menemukan pola gambar atau objek sederhana dan pola bilangan. Peserta didik dapat mengukur panjang menggunakan satuan tidak baku serta mengenal dan membandingkan satuan baku untuk panjang, berat, volume, dan waktu. Peserta didik dapat mengenal dan membedakan berbagai bentuk bangun datar dan bangun ruang sederhana. Peserta didik dapat menyajikan data banyaknya benda dalam bentuk gambar dan diagram data. Adapun capaian elemen yaitu bilangan pada akhir fase A, peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan pada bilangan cacah sampai dengan 100. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tepat, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi atau menyusun dan dekomposisi atau mengurai bilangan. Peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai dengan 20. Peserta didik menunjukkan pemahaman pecahan sebagai bagian dari keseluruhan melalui konteks membagi sebuah benda atau kumpulan benda sama banyak. Pecahan yang diperkenalkan adalah setengah dan seperempat. Baik, selanjutnya di sini saya membahas mengenai tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada modul ini yaitu 1. Melalui kegiatan penugasan, peserta didik mampu melaksanakan berdoa sebelum kegiatan pembelajaran dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan penugasan, peserta didik mampu melaksanakan berdoa sesudah kegiatan pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyatakan pendapat dengan baik. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengusulkan pertanyaan dengan benar. Lalu yang kelima, melalui kegiatan mengamati PowerPoint pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis simbol bilangan kurang dari 20 dengan tepat. Lalu yang terakhir, melalui kegiatan penugasan, peserta didik ini mampu menentukan hasil penjumlahan benda konkret dengan benar. Dengan materinya yaitu materi ajar, menghitung, membaca, dan menulis bilangan. Adapun jenis asesmen yang digunakan yaitu asesmen as learning dan asesmen formatif dengan bentuk asesmen yaitu soal tertulis. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Kegiatan pendahuluan. Kesesuaian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik yaitu belajar sambil bermain. Kegiatan tersebut terlihat dari adanya kegiatan bernyanyi lagu wajib nasional seperti Garda Pancasila, lagu anti-bullying, dan lagu yang berkaitan dengan materi penjumlahan. Kemudian diberikan pertanyaan pemantik yang disesuaikan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, sehingga apa yang disampaikan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik. Pada kegiatan inti, asesmen menunjukkan kesesuaian dengan perkembangan peserta didik karena menampilkan gambar dan games interaktif melalui word wall untuk diamati dan digunakan dalam pemberian pemahaman peserta didik pada materi penjumlahan.
Hal ini sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik sekolah dasar yang masih pada tahap operasional konkret. Selain itu, dengan adanya games dan gambar sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar, yakni pertama, enaktif atau berbasis tindakan dan benda konkret. Dalam kegiatan tersebut, terlihat dari tindakan peserta didik dalam penggunaan games. Peserta didik membuka kotak dalam mood wall tersebut, kemudian akan muncul sebuah soal di mana peserta didik harus menjawab soal tersebut menggunakan gambar bola. Kedua, ikonik. Ikonik ini berbasis gambaran atau visualisasi dalam kegiatan tersebut. Terlihat dari penggunaan gambar bola sebagai stimulus bagi peserta didik. Gambar bola tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan pada soal wood wall. Kemudian peserta didik harus menempelkan gambar bola tersebut sesuai dengan jumlah yang ada pada soal. Selanjutnya, kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini, bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik yaitu pada bentuk soal evaluasi. Soal evaluasi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tingkat kemampuan kurang, sedang, dan tinggi. Soal evaluasi untuk peserta didik dengan tingkat kemampuan rendah dibuat dalam bentuk menjodohkan dilengkapi gambar dan jawaban sebagai stimulus kemampuan berpikir peserta didik yang kurang pandai dalam membaca dan menulis. Selanjutnya yaitu soal evaluasi untuk peserta didik dengan tingkat kemampuan sedang dibuat dalam bentuk pilihan ganda, yaitu berupa soal penjumlahan beserta gambar dengan pemilihan jawaban A, B, C, dan D. Selanjutnya itu soal evaluasi untuk peserta didik dengan tingkat kemampuan tinggi dibuat dengan berbentuk esai berupa soal beserta gambar dengan menjumlahkan hasil penjumlahan 2 bilangan kurang dari 20. Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan perlu mempertimbangkan aspek lingkungan budaya, yaitu disesuaikan dengan asesmen profil pelajar Pancasila yang memuat aspek gotong royong, di mana aspek gotong royong tersebut terlihat dari adanya diskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan. Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik peserta didik yaitu dengan menggunakan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level, di mana penggunaan pendekatan tersebut terlihat dari pengelompokan peserta didik dan pemberian soal evaluasi yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Peserta didik dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu peserta didik di tingkat kemampuan rendah, tingkat kemampuan sedang, dan tingkat kemampuan tinggi. Asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik yaitu terdapat pada LKPD dan soal evaluasi, karena disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang diterapkan yaitu TARL atau Teaching at the Right Level. LKPD dibuat menjadi 3 kategori berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik, yaitu tingkat kemampuan kurang, sedang, dan tinggi. Kemampuan tingkat kurang pada LKPD terdapat gambar dan bantuan penulisan angka serta kata dengan garis putus-putus. Pada tingkat kemampuan sedang, yaitu diberikan bantuan berupa melengkapi kata pada permasalahan penjumlahan yang diberikan. Sedangkan kemampuan tingkat tinggi, peserta didik sudah diberikan kesempatan untuk menjawab soal berdasarkan pemahaman yang diperolehnya. Pada soal evaluasi, soal juga dibedakan menjadi 3 kategori sesuai tingkat kemampuan peserta didik. Pada kemampuan tingkat tinggi, bentuk soal mengisi isian gambar tanpa bantuan jawaban. Pada tingkat kemampuan sedang dibuat dalam bentuk pilihan ganda untuk mengisi isian gambar dengan bantuan pilihan jawaban A, B, atau C. Pada kemampuan tingkat kurang, bentuk soal berupa menjodohkan dengan soal bergambar dan bantuan jawaban. Selanjutnya yaitu bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka.
Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, didapatkan bahwa bagian dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik, yaitu setelah peserta didik menyelesaikan LKPD, selanjutnya peserta didik diminta untuk menyampaikan apa yang sudah didiskusikan dan juga ditulisnya di depan kelas di hadapan teman-temannya. Kemudian, peserta didik lain diperbolehkan untuk memberikan umpan balik kepada teman yang sedang melakukan presentasi. Dan asesmen diakhiri dengan simpulan yang disampaikan oleh guru dan juga peserta didik. Dan yang terakhir yaitu, jika kami menjadi guru, hal yang perlu ditingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen yaitu yang pertama, ada aspek kemampuan peserta didik. Maka yang akan kami perbaiki yaitu pada lembar kerja peserta didik, khususnya dalam pemberian instruksi. Pemberian instruksi pada soal LKPD atau lembar kerja peserta didik harus lebih diperinci agar memudahkan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yang ada pada lembar kerja peserta didik. Selanjutnya yaitu pada aspek karakter dari peserta didik. Maka yang akan kami perbaiki yaitu pada pengkondisian peserta didik, di mana untuk dapat mengkondisikan peserta didik, maka kita perlu memperhatikan karakter dari masing-masing peserta didik tersebut, sehingga hal ini akan berpengaruh pada kegiatan asesmen yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.